Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Menjadi keresahan di tengah-tengah masyarakat hari ini soal undang-undang yang disahkan DPR soal perampasan kendaraan jika sudah lewat pajak 2 tahun. Itu mengundang kritik yang tajam dari masyarakat. Kita akan segera sama-sama melihatnya. Aturan tilang berubah, surat kendaraan mati bisa disita dan dihapus datanya. Yang dituntut perampasan aset koruptor, tapi yang disahin perampasan aset rakyat. Lucu ya? Lucu banget. Yang di Jadi ini Teknokrasi. contoh ya. Nomor 1 pernyataannya ciptakan pendidikan gratis. Anda mau semua, kan sekarang pendidikan gratis sudah jalan sampai tahap tertentu. Nah yang Anda gugat tuh yang mana? Ketika Anda mengatakan batalkan pemangkasan anggaran pendidikan, saya nggak setuju. Saya nih, ya saya mantan dosen, saya akan bilang memang harus ada pemangkasan, harus ada pembatasan pengeluaran terhadap misalnya perjalanan dinas, terhadap bentuk-bentuk seminar yang nggak perlu dan seterusnya. Sehingga saya mau bilang begini, Siapa tadi? Anda harus bisa menjelaskan kepada publik juga jangan sampai sinis terhadap mahasiswa loh. Jangan salah ya, yang sinis terhadap Anda juga banyak. Termasuk yang tadi disebut oleh Bang Idrus, bahwa ada yang menuduh Anda orang-orang bayaran. Enggak gini Bang Ade. Kalau itu gini, itu tadi itu Kang Deddy ngomong bahwa ada di luar mengatakan ada ini ada yang bayar. Lalu saya bilang, Kang Deddy, coba siapa yang bilang begitu? Kita hadapi bersama. Itu jadi bukan dari saya. Interupsi bang. Saya bilang enggak. Interupsi bang. Anda loh. Bang Ade. Saya bilang begini, kata Anda di luar sana ada Anda. Kata Pak Deddy, Kang kata Pak Deddy, Deddy, bahwa udah, ada ya. di luar sana. Ya, Lalu ya. saya tantang. Oke. Coba tunjukkan orangnya, kita hadapi bersama. Ya, saya mau Gitu bilang, loh, jadi saya sebagai orang komunikasi ini bilang begini, pernyataan itu keluar karena ada alasan. Alasannya adalah orang curiga. Anda ini sebetulnya bukan orang-orang yang lulus. Saya ngelihat Anda dan saya akan mengatakan bahwa enggak nih kalau Bang, tadi abang bilang dari awal bahwa skeptis ngeliat gerakan ini karena ada terjadi buat tuntutan. Abang bilang ada perubahan. Malas lihat muka Anda. Mahasiswa ini. Kenapa sampai hari ini DPR tidak mengesahkan undang-undang perampasan aset untuk memiskinkan? Karena yang paling ditakuti oleh koruptor adalah memiskinkan. Dia kan berusaha untuk kaya dengan korup karena dia takut miskin kan? Balikin aja dia untuk dimiskinkan. Betul. Malah rakyat yang mau dimiskinkan dengan merampas aset rakyat. Gimana itu ceritanya? Cobalah direvisi kembali undang-undangnya. Jangan bikin rakyat marah lah. Karena itu sudah beredar luas di masyarakat soal keputusan ini. Nanti ada demo lagi atau apa lagi ya? Yang tidak membayar pajak. Kalau sudah diblokir, tidak bisa digunakan. Saat ini hadir pembina Samsat Nasional. Pak Kakor, Pak Dirut, dan saya selaku Dirjen Keuangan Daerah, ini pembina Samsat Nasional. Itu tekad kita tingkatkan kewajib pajak, kedisiplinan dalam membayar pajak, dan terus kita akan sosialisasikan. Dan akan diterapkan penghapusan atau pemblokiran kendaraan bermotor yang tidak membayar. Ini saya sampaikan ini bukan membela orang-orang yang nggak bayar pajak ataupun mengharuskan orang nggak bayar pajak. Ya, bahkan saya anjurkan kepada teman-teman semua untuk wajib pajak. Saya pun dalam kendaraan saya wajib pajak. Itu setiap tahunnya saya bayar pajak, teman-teman. Tidak pernah terlambat. Akan tetapi di sini kondisi masyarakat akhir-akhir ini banyak yang mengalami kesusahan. Banyak yang mengalami hal-hal sulit dalam hidupnya. Sehingga mungkin saja mereka tertunda untuk bayar pajak. Masa segitunya? Harus bisa dong memikirkan apa yang dialami oleh rakyat kecil. Apalagi usai COVID menghajar kita semua, pasti semua mengalami hal yang sama. Tidak semua orang yang beruntung dalam hidupnya. Ada orang-orang yang sudah mempunyai kendaraan yang dulunya aktif bayar pajak, kemudian ketika dia mengalami masalah perekonomian dan nggak sempat bayar pajak, dan kemudian masa mau dirampas asetnya. Itu kan harus direvisi lagi. Gimana sih? Indonesia gelap. Saya tanya serepublik ini, Indonesia gelap nggak? Terang, Pak. Nggak terang, Pak. Terang benerang, Pak. Aduh, udahlah. Ibu Hal Irma yang gimana? pesimis itu. Yang gelap Ibu itu Irma di gimana? mahasiswa dan Apa koruptor pendapat dan Anda DPR. terhadap- Kabur aja deh. Setuju nggak? Ya, warga negara Republik Indonesia Ya. itu punya 2 hak, Ya. ya kan? Hak dan kewajiban sebagai Ya. warga negara. Itu yang pertama. Ya. Dan yang kedua,
kalau mereka mau kabur, mau cari hidup yang lebih layak misalnya di luar negeri, so what? Nggak ada masalah. Nggak. Harusnya nggak perlu dibilang, Dipersoalin. nggak perlu dipersoalkan sampai bilang di mana nasionalismenya, nggak perlu. Nggak Ya. perlu. Gitu ya. Kemudian juga saya tegur terus terang adik saya ini, saya tegur kemarin. Apa itu? Kenapa? Saya bilang, Anda sudah menjadi apa namanya wakil menteri. Jadi kalau bicara juga mesti hati-hati. Ya. Karena sebanyak orang yang suka, sebanyak itu juga orang yang nggak suka. Benar. Pasti akan digoreng-goreng. Termasuk saya ada pemilik uranium 7.000 tahun. Jadi itu saya sampaikan, Bang. Gitu. Ya. Jadi menurut saya ditanggapi secara bijak saja. Ya. Ya kalau mau keluar kita fasilitasi. Jadi ibu setuju. Nanti kerja luar, nanti di hari-hari berikutnya muncul tuh video. Pak Presiden tolong kami disekap, kami di luar, kami diperlakukan tidak baik di negara ini. Nanti kayak gitu kalian, ya, alami kesusahan. Kalau kalian itu nggak berguna di negara sendiri, ngapain kalian jadi beban di negara orang lain? Kalau menurut saya, secara pribadi, silakan. Malah sebuah keuntungan untuk negara, beban negara itu pindah ke tempat lain. Hey, hidup negara ini bukan hanya berpusat kepada masalah Anda pribadi. Kalau Anda merasa diri masih muda, masih kuat-kuat, berjuang, fight for it. Ya, jangan malas. Berjuang, apa inovasi yang akan saya lakukan untuk bisa mendapatkan uang untuk menafkahi kehidupan saya dan keluarga saya. Jangan Anda taunya malas-malasan di rumah, tidur-tidur, ongkang-ongkang kaki, pemalas, cuci piring disuruh mak saja nggak mau, dan kemudian nggak dapat kerja, nggak dapat uang, terus Anda bilang, susah cari kerja di negara ini, pergi saja. Lantas Anda nggak bisa bahasa Inggris. Apa sih? Come on. Sebenarnya peluang untuk kalian berhasil itu banyak. Itu semuanya tergantung daripada diri Anda sendiri. Saya mengatakan ini bukan karena saya tiba-tiba langsung sukses. Saya benar-benar berjuang dari nol sampai benar-benar bisa mendapatkan penghasilan dari apa yang saya kerjakan hari ini. Seperti itu loh. Jangan malas-malasan ujung-ujungnya salahin pemerintah, kabur aja dulu, kabur aja. Ada beban di negara. Aduh. Surat terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat biasa. Kalau DPR tidak mau mengesahkan RUU perampasan aset dan undang-undang hukuman mati bagi koruptor, tahun 2029 kita boikot, tidak usah milih DPR, percuma. Bisa jadi itu terjadi, Pak, ya. Apalagi tingkah DPR yang hari ini benar-benar memancing emosi masyarakat Indonesia. Jadi bisa dikatakan sebetulnya Hasto ini memang mentalnya mental ayam. Casingnya banting, mentalnya ayam. Casingnya banting, mental ayam. Pengecut sekali dia pun. Kenapa aku katakan seperti itu? Yang pertama, tidak mengakui kesalahan. Yang kedua, tidak menerima kekalahan. Komplit. Pengecut kan seperti itu. Pengecut sekali gitu. Ya, mereka itu takut menghadapi realita. Ya, kalau memang realitanya kalian berantakan, hancur, porak-poranda, ya, apa namanya, hadapi. Realitanya kalian itu sudah tidak lagi menjadi penguasa, hadapi, terima. Terima saya. Ya, mental-mental pengecut lah yang selalu ingin menang, ya, padahal situasinya di dalam kekalahan. Masih hidup di dalam bayang-bayang masa lalu. Nggak berani ya, nggak berani untuk apa namanya menghadapi tantangan ke depan gitu. Itu kan pengecut namanya, mental ayam, chicken. Itu dia ya. Jadi kalau bisa dikatakan ya, coba perhatikan aja ya, kayak mana nggak ngelantur ngawur dan apa segala macam, nggak karu-karuan. Lihat di situ terus. Kemarin waktu rapat konsolidasi PDIP, dia katakan apa? Bahwasanya sebetulnya pada tanggal 14 Desember tahun 2024 ada seorang utusan mengatakan bahwasanya selain Hasto ada 9 orang lagi yang akan dikejar-kejar KPK.
Dan Bagus dong. permintaan dari orang yang berwenang tersebut supaya Hasto mundur dari jabatan sekjen. Jokowi jangan dipecat. Dan permintaan berikutnya supaya Presiden Jokowi jangan dipecat. Fitnah. Itu kan ngelantur juga. Itu kan ngelantur juga. Oke teman-teman semua ya. Bagaimana pendapat kalian soal pemberitaan yang disajikan di channel ini hari ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Semoga kalian semua bisa mendapatkan pesannya dan juga bisa sedikit terhibur dengan pembawaan-pembawaan para narasumber kita yang kita hadirkan di sini. Saya pamit dulu, silahkan berikan opini kalian di kolom komentar. See you on the next video guys and God bless. Bye guys.